Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana kita mudah memahami tentang topik integral tak tentu. Jadi hari ini saya akan membahas topik integral tak tentu dari dasar. Nah, kita semua tahu bahwa integral ini adalah kebalikannya dari turunan, sehingga orang sering menyebut integral ini adalah anti turunan. Kemudian kalau turunan kita biasanya diturunkan, kalau integral berarti kebalikannya, dinaikkan. Sehingga kalau ada formula dasar ya, kita punya suatu fungsi x, kita turunkan, itu namanya turunan. Jadi f aksen x. Kita punya f aksen x, kita kembalikan ke fungsi aslinya, berarti kita naikkan. Berarti kita bilangnya ini integral. Yang ini turunan. Nah, sebelum kita belajar lebih banyak, saya akan jelaskan sifat-sifat umum dari integral. Ya, jadi kalau kita punya suatu fungsi, ya, ini sifat-sifat integral. Kita punya suatu fungsi integral dari suatu angka, misalnya k dx, gitu ya. Maka kita tinggal mengeluarkan k-nya itu. Jadi tinggal k integral dx. Ya, seperti itu. Kemudian ada sifat yang paling sering kita pakai, sifat kedua. Integral dari fungsi x bisa ditambah maupun dikurang dengan fungsi dx. Ya. Dari dx ini kita bisa mengerjakannya terpisah, jadi sendiri-sendiri. Jadi kita bisa mengerjakannya integral dari fungsi x dx ditambah dengan integral dari fungsi g dx. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau ditambah atau dikurangkan, kita bisa mengerjakannya sendiri-sendiri. Kemudian kita berangkat dari yang basic, ya. Yang basic sekali yaitu fungsi aljabar. Jadi di fungsi aljabar ini ada beberapa rumus penting yang bisa kita pakai untuk belajar integral. Jadi yang pertama, misalkan saya punya suatu angka gitu, berapakah integral dari 1 dx? 1 itu bilangan aja ya, 1 itu angka. Maka integral 1 dx ya tinggal integral dx. Integral dx kalau kita naikkan, suatu angka dinaikkan, maka kita tinggal menambahkan variabelnya saja. Dalam hal ini variabelnya x, maka 1 dikali x tinggal x. Jangan lupa kalau integral itu selalu ditambah t, konstanta. Ya. Rumus yang kedua yang kita bisa pakai, integral dari k dx. Nah, kalau bilangannya bukan 1 bagaimana? Misalkan suatu angka k misalkan, maka kita tinggal mengeluarkan k-nya ke depan. Jadi k dikali integral dx. Integral dx apa? Maka tinggal ditambahkan x. K dikali x ditambah c. Seperti ini. Yang ketiga, ya, yang sering kita pakai yaitu ini, integral dari suatu x pangkat n dx. Nah, ini tentunya teman-teman sudah belajar, sudah familiar. Maka untuk mengintegralkan suatu x pangkat n ini, kita ada rumus seperti ini. 1 dibagi n ditambah 1 dikali dengan x pangkat n ditambah 1. Jangan lupa ditambah c ya. Hal ini berlaku khusus n-nya tidak sama dengan min 1 ya. Jadi tidak bisa berlaku pada n yang min 1. Jadi nggak boleh min 1. Kalau nilainya n-nya min 1, maka 1 dibagi min 1 tambah 1 kan 1 dibagi 0 ya. 1 bagi 0 kan tidak bisa didefinisikan. Jadi ada 3 rumus penting ini kita bisa terapkan dengan penggabungan sama sifat-sifat yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk lebih memahami, sekarang kita
bisa latihan soal. Jadi misalkan saya punya soal yang dari yang paling mudah dulu, nomor 1 misalkan ya, berapakah integral dari x pangkat 5 dx. Nah, integral dari x pangkat 5 dx ini kita punya apa? Punya rumus kan? Rumus yang ketiga ini, integral dari x pangkat n dx. Dalam hal ini n-nya adalah 5, maka tinggal 1 dibagi 5 ditambah 1 dikali dengan x pangkat 5 ditambah 1. Jangan lupa ditambah c ya. Maka kalau kita sederhanakan kan mendapatkan 1/6 x pangkat 6 ditambah c. Kemudian yang kedua, kalau saya punya soal integral dari 4x pangkat 5 dx seperti ini. Bedanya kalau nomor 1 tadi di depannya x itu nggak ada angkanya, 1 ya. Kalau di nomor 2 ini ada 4. Bagaimana? Jadi kita bisa menerapkan fungsi aljabar ini yang rumus yang kedua. Jadi kalau ada angka ya, angkanya tinggal dikeluarkan saja. Jadi boleh kita bentuk 4 integral x pangkat 5 dx supaya lebih mudah. Maka tinggal 4 dikali dengan 1 per x pangkat 5 tadi sudah ya, nomor 1 kan integral dari x pangkat 5 dx, berarti kita langsung tulis 4 dikali 1/6 x pangkat 6 ditambah c. Atau kita bisa langsung tulis lebih sederhana, 2/3 dikali x pangkat 6 ditambah dengan b. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga kita bisa kerjakan soalnya, yaitu berapakah integral dari 6x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Nah, dx. Ini gimana teman-teman? Jadi kalau misalkan kita punya fungsi ya, fungsinya ada di dalamnya, fungsi itu ada penjumlahan maupun pengurangan, maka kita bisa terapkan sifat yang kedua ini. Jadi kalau ada fungsi ya, jadi sifat kedua ini penting. Kalau ada fungsi x tambah fungsi g maupun dikurangi, kita bisa mengerjakannya terpisah. Jadi seolah-olah itu sendiri-sendiri. Maka pengerjaannya tinggal kita selesaikan ya. Integral dari 6x kuadrat berapa, integral dari 4x berapa, integral dari 6 berapa, seperti itu. Integral dari 6x kuadrat ya, berarti kita tinggal langsung 6 dibagi 2 tambah 1 3, x 2 tambah 1 juga 3, ditambah 4 dibagi, itu x nya pangkat 1, di 1 tambah 1 ya, berarti 2 ya, 4/2 dikali x pangkat 2 dikurangi dengan 6 dikali x ya. Integral dari 6, ingat ya, kalau ada angka saja maka kita tinggal menambahkan variabelnya. Dalam soal ini variabelnya x. Nanti kalau ujian belum tentu di soal itu variabelnya selalu x ya, bisa u, bisa v, bisa apapun. Jadi kita nggak selalu x. Ditambah c. Oke, kita bisa sederhanakan, 6 dibagi 3 itu 2, jadi 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah b. Seperti ini jawabannya. Yang nomor 4 ya, nomor 4 kita punya soal berapakah integral 4x dikurangi 3 per x kuadrat dx. Nah, ini ya. Ada bedanya sedikit. Jadi kita flashback lagi, kita buka lagi materi kita tentang akar pangkat ya. Jadi di sini ada 3 per x kuadrat. Bagaimana kita menyederhanakan bentuk ini sebelum kita mengintegralkannya supaya mudah? Kita bisa ubah menjadi bentuknya 4x. Nah, ini 3 dibagi x kuadrat. Kalau 3 dibagi x kuadrat itu kita pindah ke ruas atas, x-nya menjadi apa? Pangkatnya jadi minus. Jadi 3 dikali x pangkat min 2 dx. Seperti ini. Diingat, kita sudah punya rumus yang lalu. 1 dibagi x pangkat n itu sama dengan x pangkat minus n. Ya, jadi kita bisa pakai. C
trik ini untuk menyederhanakan soal. Oke, sampai sini berarti kita tinggal menghitung ya, berapakah integral dari 4x? Oh, berarti tinggal 4 dibagi 2x pangkat 2 ya, 1 tambah 1, 2. Dikurangi, nah ini hati-hati, 3 ya, dibagi dengan pangkat x-nya adalah min 2, berarti min 2 ditambah 1 dikali x pangkat min 2 ditambah 1 ya, seperti itu, ditambah c, jangan lupa, sehingga kita bisa tulis 4/2 itu adalah 2 ya, jadi 2x kuadrat. Di sini ada min 3, kalau saya tulis dulu ya lebih sederhana, min 3 dibagi min 2 tambah 1 berarti min 1, x pangkat min 1 ditambah c. Nah, ini masih kita bisa sederhanakan. Nah, bagaimana menyederhanakan ini? Min 3 dibagi min 1 jadi positif ya, jadi ini 2x kuadrat ditambah 3. Nah, x pangkat min 1 artinya apa? Jadi kita ingat lagi ya, ingat yang kedua, dulu kita sudah pernah belajar bahwa x pangkat minus a itu sama dengan 1/x pangkat a. Nah, jadi kalau x pangkat min 1 berarti tinggal 1/x. Berarti kalau soal ini berarti tinggal 3 dibagi x ya, ditambah c. Jadi jawabannya ini 2x kuadrat ditambah 3/x ditambah c. Oke, soal selanjutnya yang kelima. Soal yang kelima ini ya, jadi saya punya soal berapakah integral dari x pangkat 4 dikurangi 3 dibagi dengan x kuadrat dx. Bagaimana ini kalau ada pecahan seperti ini ya? Kita nggak perlu mikir susah-susah ya, jadi kita manfaatkan bagaimana kita menyederhanakan persoalan ini supaya lebih mudah ya. Kita tinggal ingat prinsipnya pecahan ya, kalau penyebutnya cuma 1 jadi kita bisa pecah. Ingat, kalau aku punya soal A ditambah B dibagi C, maka kita bisa pecah menjadi 2 bagian, yaitu A per C ditambah B per C, seperti ini. Maka integral yang ini ya, kita bisa sederhanakan fungsinya apa? Berarti x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 dikurangi 3 dibagi x pangkat 2 dx. Sehingga persoalan ini menjadi x pangkat 4 dibagi x pangkat 2, x pangkat 2. 3 dibagi x pangkat 2. Nah, ingat sifat yang tadi. Pangkatnya di bawah ya. 3/x pangkat 2 kan kita bentuk seperti tadi ya. 3 dikali x pangkat min 2. Pangkatnya naik jadi minus dx. Berapakah integralnya dari x pangkat 2? Jadi 1/3 x pangkat 3 ya. 2 tambah 1, 3. Berapakah integralnya min 3x pangkat min 2? Ini ya, seperti soal nomor 4 tadi kita sudah kerjakan, dapatnya 3/x. Jadi tinggal kita tulis 3/x plus. Sama ya, caranya seperti yang nomor 4 tadi untuk mengerjakan berapakah integral 3 kali x pangkat min 2. Seperti itu. Oke. Ada 2 soal lagi ya, 2 nomor lagi. Nomor 6. Nomor 6 saya punya soal seperti ini. Berapakah integral dari x pangkat 3 ditambah x dibagi dengan akar x. Ya, mirip-mirip. Cuma ini kita harus cerdik dalam menyederhanakan soal. Ya, jadi kita bisa kerjakan sendiri-sendiri, kita pisah lagi. Ya. Ingat, kalau kita punya soal ya, x pangkat 3 tambah x dibagi akar x. Bagaimana menyederhanakan ini? Akar x itu ya, akar x ini pangkatnya x pangkat 1. Basisnya berapa? Ini akar itu 2. Jadi kalau kita sederhanakan bisa ditulis x pangkat setengah. Karena posisinya di bawah, kalau saya bawa naik atas, maka integral dari x pangkat min setengah dikali x pangkat 3 ditambah x ya. Jadi akar x itu kalau kita pindah ke posisi pembilang, jadi dia menjadi x pangkat min setengah. Titik.
Ya, ini jangan lupa diberi delete ya. Nah, oke, kalau sudah, kita tinggal kalikan satu persatu, ini kali ini kali ini. Maka X pangkat min setengah dikali X pangkat 3. Ingat kalau kita punya perkalian itu gimana? Kalau kita punya X pangkat M dikali X pangkat N, kalau variabelnya sama, dikalikan pangkatnya, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ya, jadi M ditambah X. Maka min setengah ditambah 3. Min setengah tambah 3. Jadi X pangkat 5/2 ya. Ditambah dengan min setengah tambah 1. Min setengah tambah 1 berarti X pangkat setengah dx. Oke, sampai sini kita sudah bisa melakukan apa yang harus dilakukan kan? Di nomor 5 ini, nomor 6 ini kita bisa terapkan rumus yang ketiga ya. Maka 1 ya, integral dari X pangkat 5/2, 1 dibagi 5/2 tambah 1 dikali X pangkat 5/2 tambah 1 ditambah dengan 1 yang setengah ini ya, setengah tambah 1 X pangkat setengah tambah 1 plus C, hingga kita dapat 1 dibagi 5/2 tambah 1 berapa? 5/2 tambah 1 itu kan 2/2, berarti 7/2 ya. 7/2 karena posisinya di bawah bukan tempat, jadi 2/7 dikali X pangkat 7/2 ditambah setengah tambah 1 3/2, ini juga tempat 2/3 X pangkat 3/2 ditambah C. 3/nya seperti ini. Satu soal terakhir ya, supaya kalian lebih mantap. Nomor 7 ya. Nomor 7 ini saya punya soal, berapakah integral dari 2x tambah 1 pangkat 2 dx. Nah, hati-hati kalau misalkan ini ada dalam kurung dikuadratkan, kita nggak boleh langsung menjawab oh berapa integralnya. Jadi 1/2 tambah 1 2x tambah 1 pangkat 2 tambah 1. Nah, ini kurang tepat ya. Ini menyebabkan salah biasanya. Cara yang termudah adalah ya, saya hapus dulu ini. Cara yang termudah adalah kita selesaikan dulu aljabarnya. 2x tambah 1 pangkat 2 berarti 2x tambah 1 dikali 2x tambah 1. Nah, kan seperti ini dx. Oke, kita kalikan pelangi. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini ya. Maka hasilnya integral 2x kali 2x 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 2x tambah 1 ya dx. Maka 2x tambah 2x menjadi 4x ditambah 1 dx. Oke, berarti kita bisa integral 1/1 ya. Jadi ini 4/3 x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ya. 4 dibagi 2 2. Integral 1 apa? Integral 1 itu adalah x. 1 kali x berarti. Jangan lupa ditambah x. Seperti ini. Jadi ada 7 nomor untuk mengasah kemampuan kalian mengenai integral aljabar yang dasar ya. Masih banyak fungsi-fungsi lainnya ya. Ada trigonometri nanti, ada cara substitusi, parsial dan sebagainya, masih banyak. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit lagi ya, kalau saya punya beberapa rumus lagi yang non aljabar yang juga sering keluar pada soal-soal ujian ya. Fungsi non aljabar itu yang paling umum ini ya, nanti yang trigonometri pada video selanjutnya. Fungsi aljabar itu yang pertama non aljabar ya, maksudnya kalau saya punya integral ini ya x pangkat min 1 dx, ini kita nggak bisa menggunakan cara yang ketiga tadi. Cara yang ketiga tadi kan 1 dibagi dengan n tambah 1. Saya beri keterangan n-nya tidak boleh sama dengan min 1. Ini nggak boleh, nggak bisa kita pakai cara itu. Kalau kita paksa ya, coba ya, 1 dibagi min 1 tambah 1 x pangkat min 1 tambah 1. Nah, ini penyebutnya 0, nggak bisa. 1 dibagi 0 itu tidak bisa didefinisikan.
sehingga pangkatnya min 1 apa, kalau pangkat min 1 kita pindah menjadi penyebut ya jadi seperti. Nah, ingat-ingat kalau ada integral 1/x ini hasilnya adalah ln x ya, ln x plus c, jangan lupa c nya selalu ikut. Rumus kedua ya, kalau non aljabar yang sering keluar ini, berapakah integral dari a pangkat x dx ya. A di sini dia adalah angka, sama. Kalau a pangkat x dx ini mirip kayak nomor 1 ya, maka kita bisa dapatkan hasilnya tinggal a pangkat x dibagi dengan ln a ditambah c. Jadi ini sifat ya. Ini rumus yang kalian bisa pakai. Nah, yang sering keluar lagi yang nomor 3 itu adalah integral dari e ya. Integral dari e pangkat x, e itu eksponen ya, eksponen. E pangkat x di sini adalah fungsi ya, dx ya, variabel x. Maka integralnya tinggal e pangkat x ditambah c. Jadi tetap kalau ada e pangkat x, integralnya adalah e pangkat x, jangan lupa ditambah c. Yang terakhir juga sering keluar, berapakah integral dari e pangkat ax ditambah b dx. Nah, ini pangkatnya lebih kompleks. Oke. Ini juga ada rumus cepatnya, jadi kita tinggal tulis hasilnya apa. Kalau e pangkat sesuatu pasti kita tulis e pangkat sesuatu, itu ditulis lagi e pangkat ax tambah b. Nah, depannya x berapa? A. Oh ya, tulis saja seperti A. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini adalah rumus-rumus cepat. Kalau untuk ada fungsi non aljabar kita bisa pakai ini ya. Tapi kalau soalnya normal, hanya fungsi aljabar x, variabel x atau variabel apapun, kita cukup pakai 3 rumus ini sama 2 sifat yang saya berikan di awal tadi. Oke, sekian video dari saya, membantu untuk aljabar yang selanjutnya, tipe-tipe lain, trigonometri, cara parsial, cara permisalan, tunggu di video selanjutnya. Terima kasih. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, berikan like, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sekian video hari ini.